Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anaizal Iwan Naili, NIM 205231101 kelas PPS 2C. Di sini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu Islam, Budaya dan Jawa, tentang storytelling Perjanjian Giyanti dan runtuhnya Pulau Jawa. Peristiwa besar di masa Islam Perjanjian ini lahir dari sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau yang dikenal dengan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti ini sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti dalam pelataran Belanda Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dusun Kreten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Tujuan dari perjanjian Giyanti ini yaitu untuk meredam konflik yang berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta. Tapi dari peristiwa Pecingan ternyata belum mati ketika itu. Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan konflik mendapat hadiah sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan salah satu pangeran, sehingga mengeluhkan ketidakadilan kepada Gubernur Jenderal Baron Gubernur Jenderal Batavia tersebut. Lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Kemudian terjadilah perlawanan. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC Jawa Utara Nicholas Harding mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasional secara tertutup dan melakukan perundingan dengan Mangkubumi. Setelah beberapa kali berunding, kemudian sepakat dengan Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tadi disampaikan pada Pakubuwono III, pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menerangkan Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada tanggal 4 November, Pakubuwono III menyetujui hasil perundingan Nicholas dan Mangkubumi. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti Timur Surakarta. Penandatanganan tersebut menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau Palia Nagari. Hal ini menjadi akal naik tahta Mangkubumi di Jogja tersebut sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono tanggal 13 Februari 1755. 15 Februari pembagian atribut keraton, keris, bahasa, seni, Blangkon. Prospek pembagian wilayah dan aspek-aspek lain seperti bahasa, proses panjang seiring waktu perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayahnya pada gilirannya menimbulkan rentetan. Peristiwa pembagian tersebut sengaja diacak sehingga kemudian menyebabkan konflik. Pada pasca perjanjian
perjanjian Giyanti, Raden Mas Said yang dulunya membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Raden Mas Said ini menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pada tanggal 2 Oktober, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan kelompok pasukan VOC. Kemudian pada bulan Februari 1755, Pangeran Sambernyawa hampir membakar keraton. Setelah perang selama 2 tahun, VOC menyudahi dengan sebuah perjanjian Salatiga pada 1757. Tanah Jawa menjadi kembali terbagi. Kemudian perjanjian Salatiga tadi, Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian wilayah Kasunanan Solo sekarang. Kemudian di tahun 1813, Gubernur Jenderal Thomas Raffles Kesultanan Yogyakarta terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan. Dinamika politik yang digerakkan angin revolusi pertengahan 1924 membuat beda nasib, sehingga terjadinya perbedaan status. Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alaman menjadi daerah istimewa. Sekian dari storytelling saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.